Shalom, selamat pagi. Yuk kita menyembah Tuhan ya. Haleluya. Bapakku ajaib segala rancanganmu, Tuhanku heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku heran perbuatan-Mu. Engkau selalu mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Engkau selalu mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Hal penting dalam kehidupan kita adalah kita mengetahui kehendak Tuhan dan kemudian kita hidup ya di dalam rencananya, dalam kehendaknya. Nah, pertanyaan yang sama ya, bagaimana untuk mengetahui kehendak Tuhan, itu disampaikan juga oleh orang-orang yang waktu itu sudah diberi makan oleh Yesus dengan 5 roti dan 2 ikan ya. Kita bisa baca cerita lengkapnya itu di Yohanes pasal 6. Ya, itu banyak sekali ya. Dikatakan di situ kalau kita baca dari ayat 1 ya, waktu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, Danau Tiberias ya. Kemudian ayat 2, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit ya. Kemudian kita lompat ayat 5 ya. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Dan kemudian akhirnya
ada 5 roti 2 ikan, didoakan, ucap syukur, dan kemudian hasilnya 5.000 orang laki-laki, ya, plus perempuan, plus anak-anak, mereka semua kenyang dan ada sisanya 12 bakul penuh. Nah kemudian di ayat yang ke-15 ya, ayat 14 ya, dikatakan di sini, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ayat 15, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Kemudian ketika Yesus mulai ketemu dengan murid-muridnya lagi, lalu kita baca di ayat 24 dikatakan bahwa orang banyak mencari Yesus, ya. Dikatakan di sini ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Nah, kalau kita pelayanan, wah ini hal yang luar biasa, banyak orang mencari Yesus, tentu kita dengan segera, ya kemungkinan besar ya, kita langsung buat kebaktian berikutnya, kita sewa ruang, kita perluas tempat untuk ibadah. Tapi coba lihat ini jawaban Yesus ya, ketika orang banyak ini mencari Yesus dan mereka bertanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Lalu Yohanes 6 ayat 26, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Kemudian ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu ayat 28, nah ini pertanyaan mereka ini ya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ayat 29, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Kalau kita perhatikan dua ayat ini ya, pertanyaan dari orang-orang adalah apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Itu pertanyaannya. Ya, jadi ini mereka punya hati yang sebenarnya tulus ya. Kami harus buat apa supaya kami ini melakukan hal yang dikehendaki oleh Allah. Jadi dengan kata lain mereka ini bertanya apa yang harus kami buat supaya kami ini melakukan kehendak Allah atau kami mengetahui kehendak Allah dan melakukannya. Nah, jawab Yesus ayat 29, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi rupanya mindset mereka pada saat itu adalah mesti buat apa supaya Tuhan itu senang. Kami mesti beri apa, kami mesti lakukan apa. Tapi jawaban Yesus adalah yang perlu kamu buat adalah percaya kepada yang diutus Allah. Ya, dalam hal ini adalah Yesus. Ya, percaya kepada Yesus. Tapi mereka nggak percaya. Mereka tanya lagi, tanda apakah yang kau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Padahal mereka sudah lihat banyak mujizat sebelumnya. Mereka makan roti dan kenyang. Roti yang mereka makan dan ikan yang mereka makan itu asalnya dari 5 roti dan 2 ikan. Yang didoakan, kemudian dipecah-pecahkan, tidak habis-habis sampai semuanya kenyang. Lalu masih ada sisa 12 bakul. Nah, ketika Yesus melihat orang banyak ini yang menarik ya, ketika di ayat 26 ya, Yesus memberi respon ketika orang-orang bertanya, Rabi, kapan kau tiba di sini? Ya, Yesus menjawab, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Nah, ini rupanya yang ada dalam pikiran mereka yang waktu itu mencari Yesus ya. Sadar atau tidak sadar, sebenarnya mereka itu cari Tuhan Yesus pada saat itu bukan karena mereka
mau belajar lebih jauh lagi ya, kenal Tuhan, melakukan kehendak-Nya seperti yang seharusnya, tapi sebenarnya karena mereka itu kenyang ya, mereka makan roti gratis ya. Saya sering ceritain ini ya di banyak tempat ya, karena ini pengalaman pribadi yang sangat berkesan. Dan itu mengajarkan ya kepada saya bahwa ketika orang itu mengikut Tuhan, mencari Tuhan, atau kalau orang ibadah ya, itu motivasinya bisa macam-macam. Dan kita tidak bisa langsung menghakimi karena masing-masing orang itu punya pertumbuhan rohani yang berbeda ya. Kalau di beberapa pelayanan tertentu ya, atau di gereja tertentu yang mungkin katakanlah sudah mapan, atau mereka mulai dari dasar sekali ya. Beberapa gereja yang saya tahu itu mereka mulai dari kelompok pemuridan. Ya, sekian tahun yang lalu saya punya teman baik ya, teman dekat kami kuliah satu angkatan tapi jurusannya berbeda. Nah, kami kuliah di tempat yang sama. Lalu pada suatu hari kami punya kerinduan untuk apa? Untuk berdoa setiap hari Minggu untuk persekutuan mahasiswa yang ada di kampus tempat kami kuliah tersebut ya. Nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang menyuruh atau ditugaskan, tapi itu muncul saja. Jadi kalau kami mau ke gereja jam 7 pagi, maka kami janjian ketemu dulu jam 6 pagi di kampus ya, di hari Minggu itu di apa namanya itu, bukan halaman ya. Jadi kalau mau masuk ruang kuliah itu ada hall terbuka ya. Di situ kami duduk ya, ada banyak kursi ya, biasanya itu digunakan para mahasiswa kalau lagi nunggu jam kuliah berikutnya, mereka bisa duduk di situ ya, di teras ya, di teras. Nah, kami berdoa ya, jam 6 pagi kami ngumpul dan kami berdoa. Mungkin mulai berdoa tuh ya setelah bagi pokok doa dulu, mungkin 6:04, ya nggak lama, paling setengah 7 selesai. Lalu kami jalan kaki dari kampus itu ke gereja ya, yang nggak terlalu jauh juga, tapi ya lumayan sebenarnya sih ya, tapi karena udaranya dingin ya jadi enak aja ya jalan kaki. Nah, itu rutin dilakukan sampai setelah entah berapa minggu atau berapa bulan ada seorang teman yang bergabung lagi. Lalu kami berdoa bersama lagi ya. Gak ada yang nyuruh, gak ada yang memberi tugas seperti itu, tapi kami berdoa rutin. Lalu teman yang satu ini ketika bergabung, dia baru ikut seminar di Jakarta oleh seorang hamba Tuhan internasional ya. Sekarang sudah bersama Bapa di surga dia. Tapi pelayanannya luar biasa besar ya, dan itu internasional ya, dampaknya besar sekali. Nah, teman saya ini sangat diberkati waktu ikut seminar itu, jadi dia bilang, kita doanya lebih pagi dong ya. Dan dia bawa gitar ya, jam 5 pagi kami berdoa di kampus ya. Jadi kalau sebelumnya pagi-pagi di Bandung waktu itu, bangun pagi ya, mandi dulu, beres-beres, lalu ya jam 6 kurang berapa menit ya, mungkin kurang 15 menit ya, atau mungkin ya setengah 6 kali saya jalan ke kampus. Dan itu udah lumayan ya, karena dingin sekali. Pagi-pagi mandi itu bukan hal yang nyaman ya, airnya bukan air panas lagi. Nah, tapi waktu teman saya datang ini, yang orang yang berikutnya, dia ngajak jam 5, artinya jam setengah 5 pagi udah harus berangkat dari rumah. Ya, biasanya tuh belum mandi ya, karena kita doa jam 5 sampai sekitar jam 6, belum pulang dulu ya, mandi atau gimana, terus akhirnya gereja kalau nggak salah yang sore atau bagaimana, saya lupa ya persisnya. Tapi ya, kami berdoa jam 5 pagi dan itu dingin sekali. Nah, kemudian setelah continue sekian lama ya berdoa terus berapa bulan, lalu akhirnya pindah doanya nggak hari Minggu tapi hari Sabtu ya, karena kita bisa waktu lebih banyak buat sharing. Kemudian setelah itu nambah lagi teman lain ya. Dan itu rutin hari Sabtu ya. Kita berdoa biasanya jam 9 malam ya. Selesai sekitar jam 11, setengah 12 baru pulang ya. Itu doanya di rumah teman ya, di tempat kos teman.
lalu nambah lagi ya. Akhirnya kita majuin jamnya jam 7 atau jam 8, terus selesainya malam juga. Dan itu akhirnya berkembang, lalu hari Minggu kita akhirnya buat persekutuan ya, buat pelayanan. Itu berkembang dan sampai sekarang itu sudah ribuan orang. Saya sudah nggak kenal ya orang-orang yang yang kemudian ini berkembang jadi pelayanan yang besar, dan alumninya itu ada di banyak di seluruh Indonesia. Saya yakin ada, dan sampai di luar negeri juga ya. Nah, apa yang saya mau ceritakan ketika ini berkembang ya, step by step ya, dimulai dari beberapa orang ya yang konsisten berdoa. Selanjutnya Tuhan kirimkan orang-orang yang memang datang untuk mencari Tuhan ya, bukan untuk alasan yang fisik, bukan untuk makan roti dan kenyang ya, bukan untuk makan sesuatu yang mengenyangkan daging, tapi karena haus, karena mencari Tuhan. Nah, saya juga tahu ada beberapa gereja yang seperti itu. Mereka mulai dengan kelompok kecil ya, membahas firman Tuhan, berkumpul seminggu sekali. Kemudian mereka berkembang. Akhirnya mereka awalnya nggak rencana buat gereja. Tapi akhirnya ketika sudah berkembang, akhirnya mereka sadar mereka perlu satu wadah yang berbadan hukum, dan itu membuat mereka bisa lebih terlindungi kalau mereka melayani ya, membuat pelayanan. Dan jadilah gereja yang besar ya. Salah satu diantaranya besar sekali di Jakarta, dan banyak anak-anak muda di situ dan berkembang luar biasa. Nah, itu berkembang dengan baik sekali ya. Nah, sebaliknya ada yang mungkin ya seperti ini, ketika mereka diberi makan ya 5 roti 2 ikan, mereka kenyang. Lalu mereka mencari Tuhan, tapi motifnya itu lebih kepada alasan fisik. Dan Yesus tahu, ya, walaupun dibilang mereka ini mau menjadikan Yesus sebagai raja, Yesus menyingkir, nggak mau ya. Jadi ini pelajaran penting sekali ya, butuh waktu mungkin untuk mencerna hal ini. Karena ternyata ketika orang mencari Tuhan, ya berkumpul bersama-sama, itu hal yang baik. Tapi selanjutnya untuk pertumbuhan rohani, maka alasan mencari Tuhan itu yang awalnya hanya bersifat fisik atau materi, itu harus berubah ya. Berubah karena memang mau mencari Tuhan, mau mengenal Tuhan. Nah, kalau nggak berubah di pasal yang sama di Yohanes 6 ini, maka yang terjadi adalah perdebatan saja ya. Argumentasi ya. Memang tanda apa yang kau buat supaya kami percaya kepadamu? Itu pertanyaan orang-orang Yahudi waktu itu kepada Yesus ya. Lalu mereka berdebat ya. Dan ketika Yesus menyampaikan lagi beberapa hal, kita bisa baca itu di Yohanes pasal 6 ya. Maka mereka sulit terima itu karena alasan mereka mencari Yesus itu alasan sifatnya materi. Ya, kalau kita terjemahkan sekarang itu ya karena mungkin ada makanan gratis ya. Kemudian ada juga karena kalau pelayanan dapat persembahan kasih ya. Itu bisa jadi satu penggerak utama ya. Ada orang-orang yang memilih diundang pelayanan di tempat tertentu, dia lihat ya berapa kali kebaktian ya. Misalnya kalau 2 kali 3 kali kebaktian enak, sekali jalan gitu ya, sekaligus ya dapat ya banyak gitu istilahnya. Tapi kalau sekali mereka mungkin mikir nggak usah lah, males lah gitu. Nah, itu alasan-alasan yang sifatnya fisik atau materi. Nah, kalau ini yang menjadi dasar kita melayani atau mengikut Tuhan, maka seperti orang-orang Yahudi yang ada di Yohanes 6 ini, mereka akan akhirnya bersungut-sungut di ayat 41. Ya, ini salah satu ciri ya. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia. Nah, kalau ini dibiarkan terus, tidak dibenahi, ya, maka akhirnya kita baca di Yohanes 6 ayat 52, mereka bertengkar. Dari alasan mengikut Yesus yang sifatnya materi, ya, tidak ada maksudnya hanya materi tok ya, tapi tidak menjadikan Tuhan itu sebagai tujuan utama mereka. Mereka bisa bersungut-sungut, lalu akhirnya bertengkar satu dengan yang lain di ayat 52. Dan akhirnya ayat 26, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Nah, pada akhirnya mereka meninggalkan Yesus, undur. Kenapa? Karena dari awal ternyata mereka cuma
ikut Yesus karena alasan sifatnya materi dan itu tidak dibenahi. Ini sebenarnya warning buat kita ya. Kalau kita ikut Tuhan, kita pelayanan, motif utama itu apa ya? Kita harus sampai pada posisi motif kita ikut Tuhan itu adalah karena kita mengasihi Dia, karena kita mau belajar kenal Dia lebih jauh lagi, bukan hanya karena alasan-alasan yang sifatnya materi. Kalau itu nggak dibenahi, maka akan terjadi persungutan ya di pelayanan, di tempat kita melayani. Dan kalau nggak dibenahi, arti selanjutnya akan terjadi pertengkaran dan ujung-ujungnya undur ya. Nggak mau lagi ikut Tuhan, nggak mau lagi pelayanan karena kecewa ya. Kemudian kalau kita baca, Yesus bertanya kepada 12 muridnya yang dia pilih itu. Ya, Yesus tanya, kalian nggak mau pergi juga? Nah, lalu ayat 68 ya dari Yohanes 6 ini. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Apa yang membuat Simon Petrus dan teman-temannya mau tetap ikut Tuhan? Karena mereka tidak ikut Tuhan hanya karena alasan yang sifatnya materi, tapi mereka telah kenal Tuhan. Mereka mendengar firman yang rema secara pribadi buat mereka, dan itu membuat mereka tetap kuat dan terus berjalan mau ikut Tuhan. Itu sebabnya kita perlu terus bergaul dengan Tuhan, ya, mendengar firman rema dari Dia. Itu yang membuat kita semakin bertumbuh mengenal Dia dan mau terus berjalan bersama Dia, karena itu yang memang paling baik, paling cocok, paling tepat buat kita. Ya, amin.